Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu ceramah agama, dan insyaallah akan dilanjutkan ditutup dengan doa. Al-Ustaz, mohon izin sebelum ceramah disampaikan, izinkan kami untuk membacakan CV dari pembicara, yaitu nama Andi Muhammad Fatur Rahman, LC MPD, tempat dan tanggal lahir Jakarta 16 Agustus 1984, alamat di Sungai Liat, pekerjaan guru, moto hidup kebiasaan buruk jika tidak diperangi akan menjadi kebutuhan, tetaplah fokus kepada kebaikan. Riwayat pendidikan SD di SD 261, pesantren MTS atau MA, S1 Al-Azhar Mesir, S2 IAIN SAS Bangka. Untuk itu, marilah kita sambut Al-Ustaz Andi Muhammad Fatur Rahman, LCMPD, dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Pada Ustaz, tafadhol Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu Kepala UPTD SMP 3 Bakam, yang kami hormati Ibu Pengawas, yang kami hormati juga Bapak Warcap Kecamatan Bakam, dan yang kami hormati para dewan guru, ibu guru, bapak guru yang hebat, para undangan yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada para undangan sekalian, wali murid, dan yang kami banggakan siswa-siswi SMP 3 Bakam. Insyaallah semuanya semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-gummah wa jahada fi sabili dinihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, dalam setiap pertemuan diucapkan dan harus diucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Karena dengan memuja dan memuji Allah itu menandakan bahwa kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata alhamdulillah saja itu tidak cukup, tapi untuk mengutarakan bahwa kita ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi harus juga dibarengi dengan senantiasa melaksanakan perintah Allah
dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat yang kita dapatkan dari Allah dengan berbagai macam nikmat tidak mampu bagi kita untuk membalasnya. Sekaya apapun manusia tidak mampu membalas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kaffar. Yang artinya, wahai manusia, sadar kalian. Sadar kalian. Kalian ini diberikan nikmat oleh kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu tidak mampu kalian hitung. Jangankan membalasnya, menghitungnya saja tidak mampu. Maka ditantang kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau menghitung silakan, bisa nggak ngitung? Coba hitung, tarikan nafas kita tiap hari. Yuk. Setiap hitungan, kalau kita uangkan, beli oksigen. Orang yang kena dulu virus corona, cari oksigen, setengah mati mencari kalau nggak dapat. Kadang harus dibayar dengan mahal. Ini gratis. Allah berikan kepada kita, tetapi kebanyakan dari kita tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kesempatan kita harus bersyukur, karena kita ini adalah hamba Allah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di setiap pertemuan juga patutlah kita menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliaulah yang telah mengeluarkan kita dari lembah kebodohan, lembah kejahilan, membawa manusia keluar dari tempat tersebut, membawanya kepada cahaya keimanan, cahaya ilmu pengetahuan, sehingga kita tidak masuk dan terjerumus ke dalam kebodohan. Maka kita harus senantiasa mengingat beliau di dalam setiap kesempatan, bukan hanya bulan Maulid saja, tetapi setiap hari. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra." Yang artinya barang siapa yang bersolawat kepada aku, kata Rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan baginya 10 kebaikan. Subhanallah. 1 kali saja. Bagaimana dengan 2 kali, 3 kali dan seterusnya? Maka mari kita senantiasa bersolawat. Pakai lagu bagus. Tadi sebelum dimulai acara, murid-murid, siswa-siswi pada bersolawat. Kalau nggak bisa lagu, boleh hanya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Atau nggak bisa ya, nggak mau mengeluarkan dengan diam, nggak apa-apa juga. Jangan menyalahkan orang berkomat kamil. Nggak apa-apa. Yang penting bersolawat. Maka setiap waktu pertemuan acara harus ada yang namanya pujian, kemudian ada yang namanya salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
syrahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya bersalawat. Semoga kita yang ada di sini, yang hadir di sini, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat tema acara kita pada pagi hari ini, tertulis di situ melalui Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan untuk membentuk pribadi pelajar yang berakhlakul karimah berdasarkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada salah seorang istri Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bertanya, "Wahai Aisyah, bagaimana sih akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Maka Sayyidah Aisyah menjawab, "Khuluquhu al-Qur'an." Apa? Khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Setiap yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sumbernya ada, yaitu Al-Qur'an. Kalamullah subhanahu wa ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu beliau aplikasikan di dalam kehidupan beliau. Maka kita sebagai umatnya selalu dan senantiasa wajib malah untuk senantiasa kita mengkaji isi kandungan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya dibaca ketika malam Jumat saja. Ya, saya baca Yasin. Kemudian Al-Quran disimpan di dalam lemari saja sebagai pajangan, nakut-nakutin hantu. Al-Quran disimpan di kendaraan, di mobil disimpan supaya nggak kecelakaan. Bukan itu. Al-Quran harus dibaca dan dikaji, ditadaburi, dicari kandungan Al-Quran tersebut dan diterapkan ketika kita bermuamalah setiap hari. Ini Al-Quran, akhlak Rasulullah SAW dari Al-Quran. Ya. Namun kita banyak dari kita meninggalkan Al-Quran, bahkan tidak pernah membacanya. Bukankah Rasulullah SAW memberikan kita, yaitu memberikan kita suatu janji bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang hari kiamat menjadi penolong baginya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang hari kiamat nanti menjadi pembela kamu di hari kiamat. Bukan yang lain. Bukan karena bapaknya polisi nanti di akhirat, Pak tolong saya, nggak bisa. Tentara bapaknya nggak mampu dia menolong kamu, nggak bisa. Tetapi Al-Quran yang datang, oh ya Allah, ampuni dosa hamba ini karena dia selalu membaca Al-Quran, membaca saya di dunia dan menerapkan apa yang dia ketahui dari Al-Quran. Itu membacanya saja kita mendapatkan apa? Pahala yang berlipat ganda. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harf bal aqulu alif
harf, lamun harf, mimun harf. Itu kata Rasulullah SAW. Aku tidak mengatakan huruf itu alif lam mim. Ketika Rasulullah mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Bukan satu huruf itu alif lam mim, bukan, tetapi satu huruf alif, lam dan mim. Kalau kita baca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana dengan ayat? Satu ayat, dua ayat, satu juz, satu juz, satu surah dan lain sebagainya. Kita akan mendulang pahala dari bacaan Al-Quran kita, dan kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Nabi Muhammad SAW yang dikatakan bahwa akhlak beliau dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran semua kebaikan-kebaikan yang sudah diterapkan oleh Rasulullah SAW disebutkan. Apa itu? Salah satunya adalah kesabaran. Sabar. Ya. Yang paling menonjol adalah kesabaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang paling tinggi kesabarannya. Kalau kita kaji dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman. Beriman tidak? Beriman tidak? Beriman. Kita ini adalah orang beriman, yakin adanya Allah dan Rasulnya, maka kita beriman. Maka kita disuruh, ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri. Selalulah kamu meminta pertolongan dengan kesabaran. Ista'inu bis-sabri was-salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sabar. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu keluar dari rumahnya. Keluar dari rumah beliau menuju Ka'bah, ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lewat di depan rumah seorang Yahudi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Yahudi tersebut. Yahudi memanggil nama beliau, "Ya Muhammad." Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam orangnya itu ramah. Ketika dipanggil langsung menoleh kepada orang yang memanggilnya. Menolehlah beliau. Tiba-tiba ketika menoleh, apa yang dilakukan sang Yahudi? Meludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diludahi oleh orang Yahudi. Apa balasan Rasul? Rasulullah hanya mengusap wajahnya yang penuh dengan ludah tadi dan tersenyum. Coba, tersenyum. Kalau kita diludahi lempar batu, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat Yahudi tadi, saya diludahi. Beliau sabar. Inilah kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengusap ludah tersebut dan pergi meninggalkan Yahudi, tidak berkata satu kata pun. Beliau bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah salat. Lalu esok harinya begitu juga, lewat di depan Yahudi dipanggil lagi, ya Muhammad. Kalau sudah dipanggil gak mau lagi lewat situ. Enggak. Beliau lewat lagi, dipanggil, ya Muhammad. Menoleh lagi beliau, diludahi lagi. Itu dilakukan beberapa hari, beberapa kali. Ya, setiap beliau lewat. Sampai suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di depan rumah Yahudi tersebut. Nah, tidak ada yang terjadi seperti hari-hari sebelumnya.
kemana orang ini yang selalu meludahi saya? Maka beliau bertanya kepada para tetangganya, aina fulan, mana orang tadi yang kemarin selalu bertemu dengan saya? Kata beliau, oh dia sakit. Oh dia sakit. Maka Rasulullah SAW bergegas menuju Ka'bah setelah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pulang ke rumah dengan cepat. Sampai di rumahnya Rasulullah SAW mencari makanan. Mana ada makanan enggak? Bertanya kepada istri beliau. Ada. Yaitu kurma. Ya, karena di sana dahulu makanannya itu kurma. Kalau kita di sini mungkin pempek lah. Bawa cepat dibawa. Lalu beliau menuju kemana? Ke rumah orang Yahudi tadi. Coba orang Yahudi. Datang beliau, tok. Assalamualaikum. Ya. Ketika mendengarkan kata Assalamualaikum, yang sakit tadi Yahudi tadi terkaget. Loh, siapa ini? Ya. Lalu dia bangun untuk membukakan pintu. Ketika dibuka pintu, dia terkaget. Ya, ini Muhammad yang tiap hari saya ludahi wajahnya. Yang tiap hari saya ludahi wajahnya. Datang menjenguk saya. Padahal teman-teman saya yang lain belum ada yang datang jenguk saya. Saya sudah kirimkan SMS, tapi nggak datang. Di WA nggak datang. Dia yang tiap hari saya ludahi malah duluan datang. Maka ketika dibuka, dipersilahkan masuk, ditanya oleh Rasul, gimana keadaanmu? Kamu sakit apa? Ya Allah. Ketika itu dia memeluk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipeluknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, ya Muhammad, ishhad. Saksikan ya Muhammad, saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah buah kesabaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang pelajar biasanya kadang tidak sabar. Dinasehati oleh guru, nah jangan begini. Guru ini langsung keluar. Apa tuli? Diberi nasihat, diberi arahan yang benar. Tidak ada guru yang ingin muridnya itu salah, maka diperbaiki terus. Ya, diperbaiki. Maka pelajar, seorang siswa atau siswi harus memiliki yang namanya kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu juga harus. Dalam kelas mendapatkan pelajaran yang mungkin tidak mampu bagi dirinya untuk mencerna secara langsung, harus diulang dan diulang, maka dia harus bersabar. Baca lagi supaya dia lebih paham. Jadi kita harus meneladani sifat sabar dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Kemudian akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditunjukkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menghormati yang tua. Apa? Selalu menghormati yang lebih tua. Dan beliau selalu mengasihi yang muda. Seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengaplikasikan ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menjelaskan tentang kita harus hormat kepada yang pertama orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua kita harus berbuat ihsan,
berbuat baik. Bahkan di ayat yang lain disebutkan fala taqul lahuma uff. Coba. Hanya kata uff tidak boleh untuk diperdengarkan kepada orang tua kita. Jangan katakan kata ambilkan ini nak, saya terus. Itu sudah menyakiti hati orang tua. Padahal orang tua kita adalah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalam riwayat disebutkan ridullah ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala ada di mana? Di ridha orang tua. Orang tua yang meridhai kita, ya. Mengerjakan segala sesuatu atas ridha Allah. Pergi ke sekolah, cium tangan. Mak, Pak, begitu doang. Nah, berarti ya, pergilah. Itu namanya ridha Allah. Ketika di tengah jalan, na'udzubillah, ditabrak mobil, meninggal, maka yang meninggal dia fi sabilillah, dan dia otomatis masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia syahid. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, kemudian di jalan menemui ajalnya, maka dia akan dimasukkan dalam golongan orang yang syahid, ya, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau begitu? Enggak, jangan dulu ya. Iya, kalau mau sekarang wah bahaya. Enggak ada lagi buat nanti muridnya. Jadi selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah senantiasa melindungi kita. Tetapi ingat, minta dulu ridho dari orang tua. Cium tangan beliau. Jangan pernah mengatakan saja. Itu nggak boleh. Apalagi banyak menggerutu artinya. Tidak boleh. Sangat dilarang oleh agama. Ya. Kemudian selain orang tua siapa? Siapa selain orang tua yang harus kita hormati? Guru kita. Guru yang telah mengajarkan kita dari yang tidak tahu sampai kita tahu. Yang dulunya nggak tahu, ya. Sampai tidak tahu. Dulu Ustaz masuk di pesantren nggak tahu bahasa Arab sama sekali. Masuk pondok. Diajarin itu bahasa yang pertama kali Ustaz ingat adalah antakirdun. Nah, itu antakirdun yang pertama teringat. Apa artinya? Kamu monyet. Nah, itu. Yang lainnya belum tahu. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah tahu karena guru yang mengajarkan satu persatu, sehingga alhamdulillah bisa berdialog dengan orang Arab. Sekolah di luar negeri, alhamdulillah. Karena apa? Jasa guru yang mengajarkan dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Maka kita harus menghormati guru. Ketika kita masuk ke sekolah, anggap guru kita ini adalah orang tua kita yang kedua, ya, yang mendidik kita, menyayangi kita. Maka kita juga harus menyayangi guru kita. Jangan membentak. Sekarang banyak murid itu lebih berkuasa daripada guru. Dulu dipukul pakai kayu itu sampai biru-biru, nggak pernah lapor. Karena sekarang sudah ada hak asasi manusia. Nah, itu diculik saja sedikit sudah ngadu ke polisi, penjara gurunya, ya Allah. Padahal memperbaiki murid, ya,
supaya tidak berlaku tidak benar. Ya. Maka mudah-mudahan di SMP 3 ini tidak ada yang seperti itu. Semuanya berakhlakul karimah, selalu mendengarkan apa yang diarahkan oleh guru-gurunya, ya. Selalu rajin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh guru. Alhamdulillah. Ini akhlak yang diterapkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Menyayangi yang muda, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sendiri. Beliau suka kepada anak-anak, suka. Ya, ketika ada anak kecil menangis di pinggir jalan, beliau datangi. Ma baluka, kenapa kamu? Dia mengatakan bahwa saya ini anak yatim, tidak punya orang tua, dan teman-teman saya ini sedang lagi bergembira. Ketika Idul Fitri, Idul Adha itu bergembira, disuruh untuk bergembira, memakai baju-baju baru. Dia tidak, dia selalu anak yang tidak memiliki apa-apa, orang tuanya sudah meninggal. Maka Rasulullah datang, mendekati anak tersebut. Lalu dia mengatakan, kamu mau tidak? Saya sebagai orang tuamu. Seketika anak ini bergembira. Seorang nabi ingin menjadi orang tua saya. Maka dibawalah anak tersebut, dipakaikan dengan pakaian yang baik oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia kembali gembira. Ini Rasulullah SAW. Kita juga punya keluarga, punya adik misalkan. Jangan selalu bertengkar sama adiknya. Ada adiknya disayang. Jangan sedikit-sedikit dikeplak kepalanya. Ya, ada adik kelas di sini, ada yang lebih senior daripada adik-adiknya. Jangan suka membuli. Nanti adiknya mentang-mentang kerempeng kecil, dijewer, minta uangmu. Itu nggak boleh. Tidak boleh. Ini di sekolah lain, bukan di sini. Ya, biasa seperti itu. Senioritas artinya. Ya, kadang ada yang lebih tua daripada yang lainnya, malah membuli adik-adik. Ini tidak boleh terjadi. Kita harus mencontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menerapkan yang namanya hormat kepada yang tua, sayang kepada yang lebih muda. Kemudian apa yang kita akan ambil dari Al-Quran, dari akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang ketiga adalah pemaaf. Pemaaf. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, ketika beliau berhijrah ke Taif, beliau merasa bahwa di sana adalah orang-orang yang akan menerima beliau, maka beliau berangkat ke sana. Tetapi sebaliknya, sampai di sana beliau diapakan? Dicaci maki, dihina, bahkan anak-anak kecil disuruh oleh orang tuanya mengambil batu melempari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga diceritakan sebuah riwayat Rasulullah terkena batu dan mengalami pendarahan. Ada yang mengatakan di bagian kepala, ada yang mengatakan di bagian kaki. Itu riwayat. Tapi apa balasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau menghindar dari tempat tersebut. Lalu datanglah Jibril alaihissalam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan kepada Rasul, seraya berkata, ya Rasulullah, bagaimana nih? Ya? Kita habisi mereka. Mungkin seperti itulah ceritanya. Aku akan mengangkat bukit itu ke atas mereka, kata Jibril alaihissalam. Tapi apa kata Rasul? Jangan Jibril. Jibril maksudnya. Jangan. Malaikat Jibril. Biarkan saja, mereka tidak tahu. Ya. Dan saya berdoa, kata Rasulullah SAW,
Sesungguhnya nanti dari Taif ini ada generasi-generasi setelahnya yang akan mengangkat agama Islam, yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memaafkan. Rasulullah adalah orang yang suka memaafkan. Kalau kita sering sama gurunya marah, ya, marah sama gurunya, guru lewat sana dia lewat sana, guru lewat sini lewat sana, karena dia merasa benci dengan gurunya. Padahal guru itu memberikan peringatan atau punishment, ya, untuk supaya dia baik, malah dibenci. Harusnya kita sebagai murid harus memaafkan. Dan lebih lagi kalau guru pasti setelah memberikan iqab, kalau dalam bahasa Arab, pasti beliau sudah melapangkan dadanya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan anak murid. Seperti itulah guru. Rasulullah SAW juga di beberapa kejadian Rasulullah SAW suka memaafkan. Kita ingat pada perang Uhud waktu itu, seorang paman beliau yang dibunuh secara keji, ditombak oleh Wahsy, budak Hindun. Budak Hindun itu namanya Wahsy. Hindun adalah perempuan istri dari Abu Sufyan waktu itu, seorang bangsawan. Beliau menyuruh Wahsy untuk membunuh Hamzah, paman Nabi SAW. Ketika ditombak, mengenai dada Wahsy. Lalu bukan itu saja, Wahsy disuruh untuk membelah dada Hamzah, lalu diambil hatinya, lalu dimakan oleh Hindun. Auzubillah. Itu paman Nabi SAW. Beliau ada rasa kecewa terhadap Wahsy, terhadap Hindun. Walaupun setelah itu mereka masuk Islam, tetapi Rasul tidak dendam. Palingan Rasul SAW selalu agak memalingkan wajahnya ketika bertemu dengan Wahsy, karena mengingat pamannya yang sudah dibunuh oleh Wahsy. Hindun pun seperti itu. Beliau masuk ke dalam Islam dan membesarkan nama Islam pada zaman. Maka mungkin cukup tiga ini yang kita harus pegang. Yang pertama, senantiasa bersabar. Yang kedua adalah hormat kepada guru, kepada orang tua. Yang ketiga, selalu memaafkan. Imam Syafi'i mengatakan, "Akhi, lan tanalul ilma illa bisittah. Sa'umbika an tafsiriha bi bayan. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa tulu zaman wa suhbatul ustazi wa tulu zaman." Ini adalah penggalan dari kata Imam Syafi'i. Jika kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, apa yang pertama? Kepintaran, zakat. Pintar itu dapat dari mana? Dari guru kita. Gak mungkin kita belajar langsung paham, tidak. Tapi dari guru. Zakat, wahirsun, sungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh. Kita mau ujian, kita harus belajar, ya. Belajar, bukan hanya duduk-duduk main game, lalu besok ujian sembarang ngeracau, memohon kepada guru tolong naikkan saya. Enggak, itu nggak dapat ilmunya. Ya, kalau di pondok biasanya kalau yang nggak naik, sudah nilainya nggak sampai, sudah tidak naik, ya. Karena tidak bersungguh-sungguh. Wajtihadun, berijtihad. Bagaimana caranya saya bisa pintar ini? Bagaimana caranya saya bisa mengetahui pelajaran yang sudah diajarkan oleh guru? Datangi guru, "Bu, saya belum paham, tolong tuh dijelaskan." Kemudian wadirhamun, perlu fulus, ya? Perlu pengorbanan uang. Perlu pengorbanan uang. Kita harus mengeluarkan biaya untuk menunjang pendidikan kita. Kemudian selanjutnya adalah
apa? Wasuhbatul ustazi, yakni mempergauli guru dengan baik. Ya, suhbatul ustaz, mendekatkan kepada guru-guru kita, mendekatkan diri kita kepada guru kita. Jangan selalu apa? Menjauh dari guru kita, karena sumber ilmu adalah dari guru-guru kita. Dan terakhir adalah watulu zaman, bersabar di dalam menempuh pendidikan. Ya, bersabar menerima ilmu, pergi ke sekolah, pulang ke sekolah, itulah yang harus kita lakukan. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita mampu menerapkan di kehidupan kita, khususnya para pelajar senantiasa menerapkan 3 hal tadi yang kita sebutkan agar dia sukses menjalankan pendidikan dia hingga waktu yang akan datang. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa kita, munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا شأننا، اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور هذه المدرسة ما دامت السماوات والأرض إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz, kami ucapkan atas tausiahnya pada hari ini. Mudah-mudahan apapun yang telah disampaikan tadi bisa menjadi bahan renungan untuk kita dan untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.